Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Di kesempatan kali ini kita mau berbagi nih mengenai The Carter of Medina, atau yang sering kita kenal dengan Piagam Madinah. Jika di peradaban barat mempunyai Magna Carta, maka peradaban Islam sendiri mempunyai konstitusi semacam itu yang kita sebut dengan Piagam Madinah. Nah, kenapa sih bisa disebut Piagam Madinah? Lalu kenapa harus di Madinah? Tenang, jawabannya akan kita bahas di video ini. Mari kita simak bersama-sama. Madinah awalnya merupakan sebuah kota bernama Yasrib. Eksistensi dari Madinah ini semakin hadir ketika Islam masuk ke kota ini. Seperti yang telah diketahui bahwa umat muslim melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Hal ini diawali dari ketidakamanan kaum muslimin Mekah dari tindasan dan ancaman kaum kafir Quraisy. Sampai pada akhirnya kaum muslimin sudah tidak dapat merasakan kenyamanan di negeri sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabatnya supaya menyusul kaum Ansor ke Yasrib yang sekarang dikenal Madinah. Terus, kenapa Madinah yang dipilih sebagai tempat hijrah? Hal ini pasti ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama, penduduk di sana memiliki sikap yang ramah. Kedua, penduduk Madinah memiliki pengalaman dalam berperang. Ketiga, Rasulullah memiliki hubungan darah dengan penduduk Madinah. Keempat, letak Madinah yang strategis. Madinah merupakan sebuah kota yang dibentuk atau dibangun oleh orang-orang yang melarikan diri dari tempat asalnya, entah disebabkan konflik, ekonomi, maupun alasan yang lainnya. Selain itu, kondisi sosial, politik, ataupun keagamaan antara Mekah dan Madinah memiliki banyak kesamaan. Perbedaan di antara keduanya terletak pada situasi alam dan watak penduduknya. Watak penduduk Madinah lebih tenang dibanding dengan penduduk Mekah. Apa sih yang menyebabkan Piagam Madinah lahir? Piagam Madinah ini lahir berdasarkan kondisi sosial masyarakat Madinah yang heterogen, baik kondisi keagamaan, politik, ekonomi, dan suku bangsa. Kondisi tersebut akan sangat rentan menimbulkan konflik. Untuk itulah Piagam Madinah lahir dalam usaha meredam munculnya konflik di antara masyarakat Madinah, seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Bahkan sebelum Islam datang, konflik-konflik di Madinah merupakan konflik bermotif antar suku, seperti suku Aus dan Khazraj, yang berperang tanpa henti selama 120 tahun. Piagam Madinah adalah suatu dokumen politik penting yang dibuat oleh Nabi sebagai perjanjian antara golongan-golongan Muhajirin, Ansor, dan Yahudi, serta sekutunya yang mengandung prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan penting yang menjamin hak-hak mereka dan menetapkan kewajiban-kewajiban mereka sebagai dasar bagi kehidupan mereka bersama kehidupan sosial politik. Piagam Madinah merupakan hasil konsepsi Rasulullah yang diilhami Al-Quran, mencakup 47 pasal yang antara lain berisikan kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan ekonomi antar golongan, hak-hak asasi manusia, dan lain-lain. Tetapi juga ditegaskan adanya suatu kewajiban umum, yaitu partisipasi dalam usaha pertahanan bersama menghadapi musuh dari luar. Menurut Zainal Abidin Ahmad, nilai yang terkandung dalam 47 pasal dalam Piagam Madinah
dibagi dalam 10 bab. Di antaranya, bab 1, pasal 1, mengatur tentang pembentukan bangsa negara. Bab 2, pasal 2 sampai 10, mengatur tentang hak asasi manusia. Bab 3, pasal 11 sampai 15, mengatur tentang persatuan agama. Bab 4, pasal 16 sampai 23, mengatur tentang persatuan segenap warga. Bab 5, pasal 24 sampai 35, mengatur tentang golongan minoritas. Bab 6, pasal 36 sampai 38, mengatur tentang tugas warga negara. Bab 7, pasal 39 sampai 41, mengatur tentang melindungi negara. Bab 8, pasal 42 sampai 44, mengatur tentang pimpinan negara. Bab 9, pasal 45 sampai 46, mengatur tentang politik perdamaian. Dan terakhir bab 10, pasal 47, penutup. Munawir Sazali menyimpulkan prinsip dasar piagam ini, yaitu: pertama, semua pemeluk Islam meskipun berasal dari banyak suku tetapi merupakan satu komunitas. Yang kedua, hubungan antara anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas yang lain didasarkan atas prinsip-prinsip. Yang ketiga, bertetangga baik. Yang keempat, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Yang kelima, membela mereka yang teraniaya. Yang keenam, saling menasehati. Dan yang ketujuh, menghormati kebebasan beragama. Lalu, apa yang terjadi setelah Piagam Madinah ini lahir? Beberapa suku dari kaum Yahudi menerima dengan baik piagam tersebut, tetapi beberapa yang lainnya menolak. Di antara suku Yahudi yang menolak adalah berasal dari Bani Nazir, Quraizah, dan Kainuko. Bahkan ketiga suku ini bersekutu dengan kaum Quraisy Mekah untuk menghancurkan kekuasaan Nabi di Madinah. Pada tahun 625 Masehi, Bani Kainuko melakukan pemberontakan, tetapi mengalami kegagalan, dan mereka diusir keluar dari Madinah. Adanya Piagam Madinah merupakan suatu wujud pengakuan terhadap pluralisme, pengakuan terhadap suku-suku dan agama-agama yang ada di Madinah. Piagam Madinah juga menjadi wadah yang dapat menengahi konflik antara kaum Yahudi, suku Aus dan Khazraj. Antar suku yang memiliki konflik disatukan dan dicari titik temunya. Hal ini memungkinkan untuk penyelesaian konflik yang ada. Piagam Madinah telah memberi pengaruh sangat besar terhadap masyarakat yang bernaung di bawahnya. Hal ini karena Piagam Madinah telah memberi aturan baru tentang hidup bernegara dan beragama yang damai di antara mereka. Setelah hadir, Piagam Madinah duduk sebagai konstitusi negara. Hal ini didasari oleh termuatnya prinsip-prinsip untuk mengatur kepentingan umum dan dasar-dasar sosial politik yang bekerja untuk membentuk suatu masyarakat dan pemerintahan sebagai wadah peraturan penduduk Madinah yang majemuk dalam isi Piagam Madinah. Selain itu, The Charter of Medina dapat diterima sebagai sumber inspirasi untuk membangun masyarakat yang pluralistik, memiliki relevansi yang kuat dengan perkembangan masyarakat internasional, dan menjadi pandangan hidup modern berbagai negara di dunia. Piagam Madinah berisikan perjanjian antara komunitas Islam, Muhajirin dan Ansor, dan kaum Yahudi serta sekutu-sekutunya, agar mereka terhindar dari pertengkaran antar suku, serta bersama-sama mempertahankan keamanan kota Madinah dari serangan musuh untuk hidup berdampingan secara damai. Perjanjian ini merupakan dasar dalam hal toleransi. Toleransi yang tercipta dari adanya Piagam Madinah ini
akan berdampak pada keamanan Madinah. Adanya keamanan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh negara. Selain itu, isi Piagam Madinah mengakui hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berpendapat, dan kehendak umum warga Madinah, supaya keadilan bisa terwujud dalam kehidupan mereka. Mengatur kewajiban kemasyarakatan semua golongan, menetapkan peraturan dan kesatuan, menghapuskan tradisi dan peraturan kesukuan yang tidak baik. Pengakuan terhadap HAM merupakan tujuan dari adanya keberlangsungan negara. Negara hadir untuk melindungi hak-hak masyarakatnya. Pengaturan kewajiban juga menjadi tugas negara untuk tetap mempertahankan keamanan. Nah, sekian pembahasan untuk Piagam Madinah ini. Semoga dapat dijadikan pengetahuan dan dapat diambil manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.